Data 31 Januari tahun 2022 menuliskan bahwa dari 5% pasien Omikron yang meninggal dunia, 60%-nya belum divaksin. Data tanggal 7 Februari tahun 2022 bahwa 69% korban meninggal COVID-19 belum divaksin lengkap. Lalu tanggal 7 Februari tahun 2022 menuliskan hal yang sama bahwa 69% dari 356 korban meninggal dunia akibat COVID-19 belum divaksin. Data terakhir 15 Februari 2022 menuliskan 60% korban meninggal atau masuk ICU akibat COVID-19 belum divaksin. Beberapa penyebab yang mungkin bagi mereka sehingga belum mau divaksin. Pertama, karena vaksin yang belum merata ya. Jadi saat datang vaksin diprioritaskan di daerah yang terjangkau dulu, sedangkan daerah-daerah lain yang tidak terjangkau dan dengan alasan lainnya pada periode berikutnya lagi. Alasan yang kedua, mereka menolak vaksin akibat ketidaktahuan. Karena memang vaksin itu kan virus yang dilemahkan, sehingga mereka keberatan jika disuntik masuk ke dalam tubuh, padahal itu penting untuk memperkuat imun tubuh untuk menghadapi virus-virus selanjutnya ya. Alasan ketiga, vaksin asal RRC ditolak di Amerika, Eropa, dan Arab Saudi. Terbukti sekalipun telah divaksin lengkap dengan vaksin asal RRC, tetap harus dibooster lagi dengan vaksin lain yang non RRC. Keempat, karena masalah nasionalisme yang tinggi ya. Mereka membela vaksin dalam negeri yang terkesan ada keterlibatan mafia kesehatan yang lebih mementingkan vaksin impor, terutama vaksin asal RRC, sehingga vaksin dalam negeri terlihat lambat produksi. Tetapi dengan laporan akan ada vaksin merah putih pada tahun ini, maka pandangan keterlibatan mafia kesehatan yang terlibat dalam vaksin-vaksin impor itu berkurang, tapi tidak menghilang, hanya berkurang saja. Apalagi vaksin Nusantara belum ada kabarnya lagi sampai saat ini. Lalu alasan yang kelima, karena mereka jadi korban provokator yang selalu provokasi masyarakat untuk menolak vaksin. Jadi pertanyaan, kenapa pemerintah membiarkannya? Dengan alasan bebas berpendapat. Jika menolak divaksin tidak akan kena pidana juga, tetapi provokasi orang lain supaya tidak divaksin tidak boleh bebas dari hukuman. Polisi harus bertindak segera sebelum korban bertambah lagi. Sudah terbukti data menunjukkan 60% korban meninggal karena belum divaksin ya. Polisi tidak bisa kerja sendirian dalam hal ini, membutuhkan DPR yang harus membuat regulasi tentang hal itu. Komnas HAM juga jangan diam saja, harus dukung kerja Polri. Paling tidak Komnas HAM tidak menggonggong ketika polisi bertindak tegas terhadap ulah provokator yang provokasi masyarakat untuk menolak vaksin. Jika Komnas HAM bersikap netral, sama saja dengan membiarkan masyarakat tetap tinggal dalam kebodohan akibat diprovokasi untuk menolak vaksin. Ujung-ujungnya korban meninggal dunia akan bertambah. Bisa jadi salah satu korban yang meninggal itu adalah keluarga dari anggota Komnas HAM juga loh. Mending dicegah sebelum terjadi ya. Ayo vaksin sampai mencapai 70% masyarakat divaksin lengkap supaya mencapai immunity korporat atau kekebalan kelompok. Jadi bagi masyarakat yang 30% yang belum divaksin tetap saja mengandung risiko yang tidak bisa ditolak karena mereka bisa kena, dan itu risikonya ya harus ditanggung sendiri jika sewaktu-waktu terjadi, tetapi semoga tidak. Tetapi bagaimana terjadi? Untuk mencegahnya mending divaksin saja, vaksin lengkap kan gratis. Bagi mereka yang telah divaksin lengkap bahkan booster, selama tidak ada komorbid, sudah aman dan bebas bepergian kemana saja. Salam Pancasila untuk semua yang mempertahankan NKRI.